Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produktif gambar teknik bersama Ibu Sela. Melanjutkan dari materi terakhir di semester 1 kemarin, kali ini kita masuk ke materi proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif ini adalah materi terakhir di bab proyeksi piktorial. Mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya mengenai proyeksi perspektif ini. Proyeksi perspektif itu apa sih? Proyeksi perspektif itu merupakan penggambaran sebuah objek 3 dimensi ke dalam benda 2 dimensi, yang mana setiap gambar garis proyeksinya itu menggambarkan letak jauh dekat maupun besar kecilnya sebuah objek tersebut. Proyeksi perspektif ini awalnya tercipta akibat adanya kesalahan mata manusia dalam memproyeksikan sebuah gambar. Jadi gambar atau objek yang memiliki ukuran lebih besar itu perlu divisualisasikan ke dalam bentuk yang lebih kecil sehingga akan nampak lebih seperti aslinya. Jadi pada proyeksi perspektif ini itu mengasumsikan bahwa mata atau pandangan manusia bertemu pada satu titik meskipun sebenarnya sejajar. Nah, jadi manfaat adanya proyeksi perspektif ini membuat gambar menjadi lebih mudah dipahami serta menciptakan kesan 3 dimensi terhadap gambar teknik tersebut. Berikut ini ada contoh sebuah foto kabin pesawat. Dari foto kabin pesawat ini dapat kita lihat ya secara visual, semakin jauh sebuah objek yang ditampilkan itu terlihat seolah-olah semakin mengecil. Dan semakin dekat objek yang terlihat akan semakin melebar atau semakin tinggi. Nah, itulah yang disebut sebagai gambar perspektif. Gambar perspektif ini itu digunakan untuk menampilkan objek berdasarkan arah pandangan mata si pengamat, yang biasanya gambar perspektif ini memiliki sifat yang tampak besar pada bagian yang dekat dengan mata dan tampak lebih kecil pada bagian yang jauh dari mata. Ya, proyeksi perspektif itu digunakan untuk menghasilkan gambar agar terlihat sealami mungkin ya. Ini ada sedikit simulasinya. Ini ada si pengamat, ini objek gambar yang akan diproyeksikan. Nah, ini mata si pengamat. Ini jarak dari mata terhadap objek gambar tersebut. Nah, ini tanah pijakan si pengamat tersebut ya. Jadi gambar perspektif ini nantinya akan memiliki sifat tampak besar. Nih, tampak besar pada bagian benda yang dekat dengan mata, yang di depan ini kan tampak lebih besar ya, dan akan tampak mengecil untuk bagian benda yang jauh dari mata. Efek samping dari proyeksi perspektif ini bahwa garis sejajar tampak berkumpul pada satu titik nih, yaitu satu titik hilang. Pada proyeksi perspektif ini ada 3 tipe ya, atau 3 macam. Itu ada yang pertama proyeksi perspektif 1 titik hilang, proyeksi perspektif 2 titik hilang, dan proyeksi perspektif 3 titik hilang. Proyeksi perspektif ini sedikit berbeda dengan proyeksi-proyeksi lainnya ya, yang sudah kita bahas di semester 1 kemarin. Misalnya ada proyeksi miring, isometri, dimetri, nah di mana penggambaran sebuah objeknya itu mengandalkan sudut-sudut tertentu ya, sebagai titik acuannya. Nah, di proyeksi perspektif ini, yang menjadi pusat acuannya itu hanya sebuah titik. Nah, jadi ada 3 tipe proyeksi perspektif nih. Proyeksi perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Nah, di proyeksi perspektif ini kita lihat bersama ya, dari proyeksi yang 1 titik hilang itu dia sudut pandang itu dari sini. Nah, jadi orang yang melihatnya tuh di sini ya. Nah, dia cuma melihat dari sisi kiri nih misalnya. Nah, tampak yang terlihat kan hanya tampak depan dan tampak kiri. Itu kalau mengandalkan pusat 1 titik hilang di bagian sebelah kiri. Begitu sebaliknya ya kalau sebelah kanan. Nah, untuk yang 2 titik hilang itu dia mengambil pandangnya tuh sudutnya dari 2 sudut ya, sudut X dan sudut Y. Jadi si orangnya itu, si pengamatnya itu di sini. Nah, ini dia di tengah ya. Jadi yang terlihat oleh dia jarak pandangnya ada bagian depan, bagian samping kanan, dan kiri. Nah, yang ketiga ada perspektif 3 titik hilang ya. Dia menambahkan 1 sumbu lagi, itu sumbu
Z ya di sini ya, yang lurus. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Cukup sekian penjelasan dari Ibu terkait materi proyeksi perspektif ini. Untuk pekan ini tugasnya hanya menjawab 5 soal yang terdapat pada slide berikut ini. Jangan lupa difoto, diberikan nama, dan dikumpulkan di classroom ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.